Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas anak-anakku semua, salam sehat anak-anakku semua. Pada hari ini kita kembali bertemu dengan saya dengan materi pelajaran IPS, yaitu karakteristik negara-negara di ASEAN. Materi hari ini akan dibawakan oleh anak-anak dari SMP Negeri 1 2 Pitue mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Sekilas tentang negara-negara ASEAN, yaitu negara ASEAN merupakan negara yang terdiri dari 10 negara ASEAN yang membentuk sebuah organisasi yang kita kenal sebagai ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Karakteristik negara ASEAN ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana setiap ciri khas yang ada di negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya akan ada pemaparan oleh anak-anak dari UPT SMP Negeri 1 2 Pitue melalui infografis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Rahma, kelas 8E, lulusan dari SMP Negeri 1 2 Pitue. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik negara ASEAN. Salah satunya adalah negara Malaysia. Poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah identitas negara, keadaan fisik, keadaan politik, keadaan sosial, keadaan budaya, dan keadaan ekonomi. Baik, yang pertama, identitas negara. Perdana Menteri di negara Malaysia adalah Ismail Sabri Yaakob. Yang kedua, jumlah penduduk di tahun 2021. Jadi, jumlah penduduk negara Malaysia di tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 32,7 juta jiwa. Yang ketiga, ibu kota. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Dan selanjutnya, bahasa. Bahasa resmi yang ada di Malaysia adalah bahasa Melayu dan Cina, Inggris, dan Tamil. Agama yang ada di negara Malaysia adalah Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Dan selanjutnya, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan negara Malaysia adalah pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Selanjutnya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Malaysia berjudul Negara. Dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Malaysia adalah monarki konstitusional. Dan selanjutnya, satuan mata uang negara Malaysia, yaitu adalah ringgit. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang keadaan fisik. Berdasarkan letaknya, wilayah Malaysia ini dapat dibagi atas Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Adapun batas-batas wilayah Malaysia Barat adalah sebagai berikut ini. Di sebelah utara terdapat Thailand. Di sebelah selatan terdapat negara Indonesia dan negara Singapura. Di sebelah timur terdapat Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Di sebelah barat terdapat Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Malaysia Barat ini terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, dan Terengganu. Dan yang kedua, batas-batas wilayah Malaysia Timur. Di sebelah utara terdapat Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam. Di sebelah selatan terdapat Kalimantan. Di sebelah timur Laut Sulu dan negara Filipina. Di sebelah barat terdapat Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Malaysia Timur ini terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Keadaan fisik negara Malaysia jika berdasarkan iklim
jauh berbeda dengan kondisi iklim di Indonesia. Malaysia ini mengenal dua musim yang merupakan dampak peralihan arah angin monsun. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang keadaan politik. Bentuk negara Malaysia adalah kerajaan. Malaysia ini mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agung yang dipilih dari seluruh peserta negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi di angkatan bersenjata. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang keadaan budaya. Penduduk asli Malaysia adalah Melayu, dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa yang kedua. Penduduk Malaysia tidak hanya berasal dari suku Melayu, tetapi terdapat juga dari keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. Budaya dari negara Malaysia banyak dipengaruhi dari Melayu, Cina, dan India. Pasalnya mayoritas penduduk negara Malaysia berasal dari keturunan Melayu, Cina, dan India. Selain itu, kebudayaan negara Malaysia terdiri dari berbagai macam, seperti pagelaran seni dan musik. Dan selanjutnya akan saya jelaskan adalah keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia bisa dibilang serupa dengan di Indonesia, karena adanya iklim tropis dan wilayah negara yang luas membuat sektor pertanian dan juga perkebunan menjadi sektor utama dari ekonomi Malaysia. Malaysia juga merupakan salah satu negara penghasil karet paling besar di dunia. Ekonomi Malaysia. Malaysia juga merupakan salah satu negara penghasil karet paling besar di dunia. Selain itu, Malaysia juga memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Malaysia sendiri sekarang adalah negara paling kaya nomor 3 di kawasan Asia Tenggara. Angka kemiskinan di Malaysia hanya mencapai 3,5%. Dari angka ini adalah angka yang sangat rendah ketimbang negara lain. Selain itu, tingkat inflasi yang ada di Malaysia juga hanya mencapai 0,4% yang juga jauh lebih rendah ketimbang negara lain di Asia Tenggara. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang keadaan sosial. Negara Malaysia yaitu negara yang mata pencarian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Karena Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar, yang biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lainnya. Jadi, penduduk di negara Malaysia ini memiliki jumlah yang cukup besar dan sangat beragam. Mayoritas penduduk Malaysia biasanya berasal dari ras Melayu, Tionghoa, India, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2020 ini mencapai 32,67 juta jiwa. Dan diperkirakan pada tahun 2022 ini akan mencapai 32,7 juta jiwa. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anida Zahraes dari kelas 8C perwakilan dari siswi SMP Negeri 1 Buah Pikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi dan lautan 3.250 km. Indonesia mencapai 14.056 pada 2018.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga Indonesia juga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Kondisi fisik negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Indonesia berada dengan derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan garis bujur membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Garis bujur disebut dengan garis meridian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Bentuk pemerintahan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia saat ini menerapkan sistem presidensial, dan presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Indonesia juga termasuk dalam negara demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Keadaan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dihuni oleh beragam penduduk dengan ciri-ciri budaya masing-masing. Kondisi ini menciptakan aspek sosial dan budaya terbentuk dari faktor interaksi manusia. Kondisi ini menciptakan aspek sosial dan budaya terbentuk dari faktor interaksi manusia dengan lingkungan eksternalnya. Keadaan sosial budaya terbagi atas beberapa kelompok, yaitu suku bangsa, penduduk, bahasa, agama, dan pendidikan. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara berpenghasilan menengah dan anggota G20, Indonesia tergolong ke dalam negeri industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja dalam huruf KB. Pada tahun ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara berpenghasilan menengah dan anggota G20, Indonesia tergolong ke dalam negeri industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB. Pada tahun 2019, ekonomi internet Indonesia mencapai 40 US dollar miliar dan diperkirakan akan mencapai US 120 miliar pada tahun 2020. Indonesia bergantung pada pasar domestik dan perbelanjaan anggaran pemerintahan dan kepentingannya. Atas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pemerintah pusat memiliki 191 administrasi harga berbagai barang kebutuhan pokok termasuk beras dan listrik juga memainkan peran penting dalam ekonomi pasar. Yang kelima, politik Indonesia merupakan kedaulatan rakyat atau masyarakat dan berinvestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas, adil, dan profesional. Sekarang kita membahas kedudukan apa aja sih yang ada di negara Indonesia. Kedudukan negara Indonesia adalah 1. Negeri seribu pulau, 2. Negeri maritim, dan 3. Negara gratis, 4. paru-paru dunia, 5. Gambut Khatulistiwa, 6. Liquid on Earth, 7. Negeri seribu candi, dan 8. paru-paru dunia. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Tapi yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak
hasil diskusi kami mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 2 Bitwe. Dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara Myanmar. Karakteristik negara ASEAN Myanmar adalah negara yang terletak paling utara dan berluas di kedua kawasan Asia Tenggara. Selain itu, di antara negara ASEAN lainnya, hanya Myanmar saja yang memiliki iklim subtropis dan tropis. Dalam satu negara, Myanmar juga dikenal dengan istilah Hey Golden Land karena keberagaman sumber daya alam dan suku di dalamnya. Pembahasan berikut ini adalah beberapa informasi lain tentang negara Myanmar yang juga merupakan bagian dari ASEAN. Yang pertama, Myanmar dalam sejarah berada dalam penduduk Inggris selama 62 tahun dan memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948. Yang kedua, Myanmar sebelumnya memiliki nama Burma sampai dengan tahun 1989. Nama Burma berubah menjadi Myanmar karena penggunaan nama yang baru lebih mewakili keseluruhan etnis di negara tersebut dan tidak hanya etnis Burma saja. Yang ketiga, menurut letak astronomisnya, Myanmar terletak di 10 lintang utara sampai 29 lintang utara serta 92 bujur timur sampai 101 bujur timur. Hal ini membuat Myanmar memiliki 2 iklim, yakni tropis dan subtropis, serta 3 musim, yakni musim kemarau sejuk, musim kemarau kering, dan musim hujan. Yang keempat, menurut letak geografisnya, Myanmar berbatasan langsung dengan Tiongkok. Di sebelah utara Thailand dan Laos, dan sisi selatan Laut Andaman di sisi timur, dan India serta Bangladesh di sisi barat. Yang kelima, menurut luas dengan total luas 676,575 km berdua. Yang keenam, Myanmar memiliki jumlah penduduk sekitar 54,7 juta jiwa dengan berbagai suku bangsa dari Burma, Cham, Inish, India, dan suku lainnya. Dengan komposisi penduduk yang beragam, Myanmar menggunakan bahasa Myanmar sebagai bahasa nasional. Yang ketujuh, pada sistem pemerintahan, Myanmar menganut sistem presidensial. Pada sistem pemerintahan, Myanmar menganut sistem presidensial dengan wakilnya serta tambahan jabatan lain seperti kansler atau State Councilor. Pada tahun 2016, jabatan kansler ini nantinya setara dengan kedudukan Perdana Menteri. Yang kedelapan, dalam sektor ekonomi, Myanmar mengandalkan komoditasnya dari sektor pertanian, perikanan, dan hutan, di mana sektor tersebut juga yang paling banyak menyedot tenaga kerja. Yang kesembilan, pada tahun 2006, Myanmar melakukan perpindahan ibu kota baru secara resmi dari kota Yangon ke Naypyidaw. Yang ke-10, dan terakhir, beberapa bentang alam yang terkenal di Myanmar, diantaranya Plato, Shek, Sungai Irrawaddy, Sungai Cijimin, Pantai Napali, Pantai Kartaya, Gunung Kakaborasi yang tertinggi di Myanmar, Pegunungan Pumon, Pegunungan
Patkai, dan banyak bentang lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Mohon dimaafkan salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal, kelas 8C, Salah Sekolah UPT SMP Negeri 1 Gapitue. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik negara ASEAN, yaitu salah satunya negara Thailand. Ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi iklim negara Thailand, kondisi geologis, kondisi sosial, kondisi ekonomis, kondisi geografis, dan letak dan batas negara ASEAN. Letak dan batas negara Thailand. Seperti yang diketahui, Thailand adalah negara yang beribu kota Bangkok, adalah salah satu negara anggota ASEAN Tenggara. Seperti yang diketahui, Thailand adalah negara yang beribu kota Bangkok, adalah salah satu negara anggota ASEAN yang diduduki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Karena negara Thailand menjadi penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Thailand juga menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selanjutnya, mengenal kondisi iklim negara Thailand. Sama seperti negara di Asia Tenggara, Thailand memiliki iklim tropis karena letaknya yang tak jauh dari Khatulistiwa. Dengan posisi di daerah ekuator, Thailand mendapatkan sinyal matahari sepanjang tahun. Thailand menerima tekanan tiupan angin musim dari gunung-gunung Australia dan angin pasat dari daerah subtropis. Hal ini juga yang menyebabkan akhirnya ada dua musim di Thailand, yaitu kemarau dan hujan. Cuaca hujan dan kelembapan di Thailand tergolong tinggi. Musim hujan di Thailand biasanya datang di bulan Oktober dan Januari. Di bulan Oktober sampai Januari, Thailand memiliki tipe iklim A, yaitu iklim tropis. Ciri iklim A adalah memiliki temperatur bulan terendah sebesar 18 derajat Celcius dan kerongian tinggi yakni lebih dari 60 derajat Celcius per tahun. Iklim A ini dapat dibagi lagi dalam tiga jenis, yakni AM, iklim hutan hujan tropis, AM, iklim monsoon tropika, dan AW, iklim sabana. Wilayah utara Thailand tergolong dalam iklim AW. Ini artinya wilayah tersebut mengalami periode musim kering dan musim kering yang panjang. Sedangkan wilayah selatan Thailand memiliki AM, di mana hujan terjadi selama musim. Itulah yang menyebabkan wilayah ini panas. Selanjutnya mengenai kondisi geologis Thailand. Kondisi Thailand adalah perguruan gunung dengan titik tertinggi ada di 2,576 meter, yakni Pegunungan Doi Intanon. Kondisi sosial budaya Thailand dapat dilihat dari beberapa hal ini, yaitu sebagian besar penduduk Thailand adalah masyarakat asli, tetapi ada juga keturunan Tiongkok, India, dan Melayu yang sudah lama berimigrasi ke wilayah Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand banyak menganut agama Buddha. Kondisi astronomis. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 sampai 21 lintang utara dan 97 sampai 106 bujur timur. Kondisi geografis. Geografis yang paling mencolok dari Thailand adalah daratan tinggi pegunungan, dataran tengah, dan dataran tinggi. Pegunungan menutupi sebagian besar bagian utara Thailand yang memanjang sepanjang perbatasan Myanmar, kemudian turun melalui tanah di Tigray dan semenanjung Melayu. Negara yang nama lokalnya disebut Meng ini secara geografis berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timurnya, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andanon. Sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Jerman dan Laut Andaman.
Visi letak dan batas negara Thailand. Untuk wilayah Laut Thailand ada pegunungan koral di mana dibatasi Sungai Mekong di timurnya. Di kawasan tengah negara ini didominasi dengan lembah dari Sungai Chao Phraya di mana hampir seluruhnya datar lalu mengalir menuju Teluk Thailand. Di bagian selatannya ada Tanah Genting Kra, yakni dataran tersempit yang ada di Thailand. Pada bagian utara dan barat Thailand juga ada pegunungan, sedangkan semenanjung Thailand Selatan cenderung berbukit hingga ke perbatasan Malaysia. Panjang total untuk garis pantai di Thailand adalah 2,500 km, di mana berhubungan secara langsung dengan Laut Andaman. Sepanjang perairan banyak ditemukan pulau yang sudah tak berpenghuni atau masih kosong. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.